Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali dapat bersama-sama menikmati persekutuan doa malam kita. Kita tahu kehidupan kita yang semakin tidak mudah ini, tetapi kita tahu satu pribadi yang senantiasa memimpin menyertai langkah hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan mulai doa malam ini dengan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menuntun, menyertai, memimpin langkah hidup kami sampai saat ini. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa malam di rumah masing-masing. Biar hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau yang senantiasa memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu kita tahu Dia adalah Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Kita angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kepada hambanya disilahkan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pertolongan yang tepat di masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang wajar apabila seseorang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan di dalam hidupnya. Ketakutan, kecemasan bisa disebabkan karena berbagai hal. Ada orang yang takut dan cemas karena pergumulan hidup yang terlalu berat. Ada orang yang cemas karena dia memiliki banyak persoalan yang tidak terselesaikan, entahkah itu di rumah atau di tempat kerja. Dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang yang cemas, gelisah, bahkan takut karena persoalan ekonomi keluarga yang semakin merosot. Pendapatan semakin menurun, pekerjaan bahkan bisnis yang dilakukan tidak mengalami perkembangan atau kemajuan. Ada orang yang cemas, takut karena pandemi ini. Bagaimana kalau virus corona ini terkena dengan keluarga saya atau saya sendiri? Ada juga orang yang cemas, gelisah dengan masa depan anaknya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kecemasan dan ketakutan adalah respon yang normal ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Perasaan takut dan cemas juga dialami oleh Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda. 2 Tawarik 20 ayat 1-4 akan saya bacakan bagi setiap kita. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca
perikop ini, maka kita tahu mengapa mereka merasa takut dan cemas. Karena mereka menerima pesan yang mengejutkan hati, yang menggetarkan hati, bahkan menakutkan. Bagaimana tidak bangsa yang besar, yakni Bani Amon dan Bani Moab, datang ingin berperang melawan Yosafat beserta dengan bangsanya. Dan ketika mendengar berita ini, Yosafat sebagai raja Yehuda tentu merasakan ketakutan dan kecemasan. Bangsa yang akan mereka hadapi adalah bangsa yang besar. Besar bukan hanya mungkin secara fisik, tetapi juga besar secara jumlah. Nah, di tengah rasa takut, cemas dan gelisah ini, apa yang dilakukan oleh Yosafat sebagai raja? Yosafat mengambil keputusan yang sangat-sangat tepat. Ia datang mencari Tuhan. Yosafat tidak mencari orang yang hebat, orang-orang yang pintar untuk menghadapi musuhnya. Tetapi ia datang mencari Tuhan. Mengapa ia mencari Tuhan? Karena Yosafat menyadari bahwa ia dan bangsanya tidak kuat untuk melawan musuhnya. Dan karena sadar tidak kuat, maka Yosafat mengerahkan seluruh bangsa Yehuda untuk datang mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Mencari Tuhan dengan cara seperti apa? Dengan berseru, berdoa, bahkan berpuasa. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dari ayat 6 sampai ayat yang ke-12, itu merupakan isi atau seruan Yosafat kepada Tuhan. Dan di dalam seruannya itu, di dalam doa itu, ia mengungkapkan ketakutannya, kecemasan dan kegelisahan hatinya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-12, dicatat bagaimana pengakuan Yosafat di hadapan Tuhan yang mengatakan bahwa kami tidak mempunyai kekuatan dan kami tidak tahu harus melakukan apa untuk menghadapi bangsa itu. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dipikir-pikir ketika mendengar pesan atau ketika mendengar berita bahwa akan ada musuh mau melawan, harusnya yang mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan senjata mereka, perlengkapan perang mereka untuk langsung menghadapi musuh. Tetapi kita lihat bahwa ternyata mereka tidak melakukan itu. Hal yang pertama dan yang terutama yang mereka lakukan adalah mereka datang mencari Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Saya tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini Bapak Ibu, kadang kita juga merasa takut, merasa cemas, merasa gelisah. Dan hari ini Bapak Ibu kita diingatkan lagi bahwa ketika rasa takut, rasa cemas dan gelisah itu muncul, maka hal yang pertama dan yang terutama kita lakukan adalah datang mencari dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa di dalam ketakutan dan kecemasan kita perlu datang mencari Tuhan, datang berseru kepada Tuhan? Ada dua hal yang akan saya sharingkan pada malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, termasuk musuh-musuh kita. Ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu, ketika Yosafat beserta dengan bangsanya datang dan mencari, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak serta-merta membiarkan mereka berada di dalam rasa takut dan rasa cemas itu. Tuhan justru mendengarkan bahkan menjawab doa mereka. Tuhan mengatakan bahwa jangan takut dan terkejut. Bapak Ibu, kata terkejut di sini bisa diartikan dengan atau diterjemahkan dengan kata cemas, dengan atau kaget atau kecil hati. Jadi sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan kepada Yosafat bahwa jangan takut dan jangan cemas, jangan kecil hati karena laskar yang begitu besar. Karena bukan kamu yang berperang melainkan aku. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan kepada Yosafat. Bapak Ibu, pernyataan ini adalah doa, adalah jawaban dari doa mereka. Allah yang berkehendak dan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, Yosafat beserta dengan bangsa Yehuda tidak mencicipi pertempuran itu. Bangsa Yehuda tidak merasakan medan perang karena kuasa Tuhan. Mereka hanya diperintahkan untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan memang benar Bapak Ibu,
Ketika mereka sampai di tempat perang, di padang gurun, mereka hanya melihat sisa-sisa dari peperangan itu. Yang terlihat hanya bangkai-bangkai, bahkan barang-barang dari musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah lah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, termasuk musuh. Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan umatnya dari cengkraman musuh-musuh. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita tidak berhadapan dengan musuh-musuh. Tapi rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah itu muncul atau datang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang berat. Tapi mari kita berpikir kembali bahwa jika musuh-musuh saja yang menakutkan itu bisa dimusnahkan oleh Tuhan, jika kuasa maut itu bisa disingkirkan atau bahkan dikalahkan oleh Tuhan, apalagi dengan persoalan hidup saya. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita mengingat kembali bahwa sesuatu yang besar sudah Dia kerjakan bagi kita, yakni karya keselamatan bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari persoalan, dari masalah yang paling terbesar di dalam hidup orang berdosa, yaitu penghukuman kekal. Jadi bagaimana dengan persoalan hidup kita yang mungkin tidak seberapa dengan Tuhan? Pasti Tuhan menolong kita. Yang justru menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah, apakah ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan itu, kita datang dan mencari Tuhan, kita datang dan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, mengapa kita perlu datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kecemasan dan ketakutan? Karena Tuhan Allah lah yang akan menyertai kita, dan itu janjinya bagi setiap kita. Dan janji Tuhan tidak pernah salah. Ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan, ia mendapatkan kekuatan dengan jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan tidak pernah salah. Mendengar jawaban Tuhan akan doa mereka, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka menyembah Tuhan, mereka berlutut, bahkan memuji-muji Tuhan. Mengapa mereka memuji Tuhan? Mengapa mereka menyembah Tuhan? Karena perkataan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Di dalam perkataan Tuhan itu ada janji Tuhan, dan mereka percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Kekuatan yang mereka dapatkan itulah yang membuat Yosafat mengatakan dengan yakin bahwa percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia bisa saja melanggar atau mengingkari janjinya, tetapi Tuhan kita tidak. Ketika Tuhan berjanji menyertai kita, maka Tuhan akan menepati janjinya. Ia benar-benar menyertai kita. Apa buktinya Bapak Ibu? Ketika kita ada sampai saat ini, itu adalah penyertaan Tuhan. Kita pernah mengalami masa-masa sulit di dalam perjalanan hidup kita, dan kita bisa melewatinya. Itu juga karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang menolong kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah meragukan janjinya. Dan malam hari ini di akhir khotbah saya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa di sepanjang hidup kita, bahkan di dalam masa-masa sulit karena pandemi mungkin seperti yang kita alami saat ini, atau apapun keadaan kita dan persoalan kita, ketika kita mulai cemas, mulai takut, mulai gelisah, mari kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia pasti akan menyertai hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa ketika kami berada di dalam pergumulan yang berat, ketika rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah menyelimuti kami, yang harus kami lakukan adalah kami datang kepada Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang
paling berkuasa di dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan menyertai kami melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami terus mengingat firman-Mu di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih karena malam hari ini kembali diberikan kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan iman kita. Bapak Ibu, dalam kesempatan pada malam hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Yesus Palopo. Terima kasih untuk dukungannya kepada saya selama ini, mulai dari saya studi sampai saya boleh pelayanan di Gereja Kristus Yesus Makassar. Dan saya juga meminta izin untuk pamit dari Gereja Kristus Yesus baik Makassar dan Palopo. Saya akan melanjutkan pelayanan saya di tempat pelayanan yang baru, dan mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk pelayanan saya selanjutnya. Biarlah kiranya kita bersama-sama terus setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.